Film ini berjudul King of Snake. Ceritanya sekelompok ular tiba-tiba menyerang desa dan membuat semua penduduk desa harus keracunan bisa ular. Sanggupkah penduduk desa bertahan dari serangan ular itu? Oke, kita langsung saja ke dalam cerita filmnya, guys. Jadi film diawali memperlihatkan dua orang bapak-bapak yang sedang menebang pohon di dalam hutan. Tak lama setelah itu, seekor ular mati akibat terkena pohon yang tumbang akibat ditebang. Lalu salah satu pria itu pun mengambil ular itu. Lalu ia membelah dan mengambil empedu dari ular itu dan setelahnya ia memakannya. Tak lama setelah itu salah satu pria itu tiba-tiba diterkam sesuatu yang sangat besar dan ternyata itu adalah seekor ular raksasa. Tentunya dua pria ini pun harus tewas oleh ular raksasa itu. Scene lalu berpindah memperlihatkan sebuah kereta yang sedang melaju dengan santai. Tampak semua orang bahagia di dalam kereta itu. Oke, jadi perkenalkan, ini namanya Lin dan ini Ginsu. Saat Lin dan Ginsu sedang mengobrol, tiba-tiba seekor ular akan menyerang Ginsu, tapi seorang pria datang dan menangkap ular itu. Jadi nama pria ini adalah Fang dan ia adalah penjinak ular. Dan ini adalah teman Fang yang bernama Ouyang. Ternyata Lin mengenal Fang karena Fang merupakan teman masa kecil dari Lin. Dan ia juga satu desa dengan Fang. Di sini Lin ingin salaman dengan Fang, namun Fang menyadari bahwa ia sekarang berbeda dengan Lin. Secara Lin ini sudah glowing karena ia sekolah di kota. Sedangkan Fang tinggal di kampung dan menjadi penangkap atau penjinak ular. Singkatnya, tiba-tiba kereta yang mereka tumpangi berhenti karena seperti ada sesuatu yang menahannya. Tak lama setelah itu sekelompok ular menyerang kereta itu. Dan di sini banyak sekali orang yang menjadi korban terkena bisa racun dari ular-ular ini. Salah satunya adalah Ouyang, di mana ia juga digigit oleh salah satu ular dan tentunya ia sekarang terkena bisa dari ular itu. Lalu beberapa orang menyelamatkan diri ke dalam satu ruangan yang tidak bisa ditembus oleh ular-ular itu. Di sini Ginsu marah pada Fang karena ia berpikir bahwa Fang yang sengaja melakukan ini semua dengan tujuan agar Fang menolong semua orang dan tentunya ia akan mendapat bayaran. Tapi sebenarnya ular-ular ini tidak diketahui dari mana asalnya. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba kembali mereka diserang oleh ular. Namun kali ini berbeda karena ularnya sangat besar dan memiliki dua kepala. Mereka kemudian berusaha lari dari kereta itu dan pastinya banyak yang tewas akibat ular berkepala dua itu. Singkatnya, mereka berhasil lolos dari ular kepala dua dan mereka memutuskan untuk ikut dengan Fang ke desanya karena di desa Fang ada penawar racun ular. Saat sudah sampai di desa, ternyata desa Fang ini juga sudah diserang oleh ular-ular tadi. Dan banyak dari penduduk yang tewas dan desa ini juga sudah kosong. Oke, jadi beberapa penduduk yang masih selamat ternyata bersembunyi di kuil. Namun di sini banyak penduduk yang sudah terkena bisa ular. Oh iya, satu lagi, jadi ternyata obat penawar yang dikatakan oleh Fang itu tidak mampu mengobati bisa ular ini, namun hanya bisa mencegah beberapa saat. Salah satu penghuni desa itu yang ternyata adalah Ayalin mengatakan bahwa ada satu bunga yang bisa mengobati bisa ular ini. Namun bunga itu berada di sebuah lembah yang dimana lembah itu dijaga oleh seekor ular raksasa. Ya, karena di sini Fang tidak mempunyai pilihan, ia pun memutuskan pergi mencari bunga itu demi menyelamatkan penduduknya yang sudah terkena bisa ular. Di sini ternyata beberapa orang akhirnya memutuskan juga untuk ikut bersama dengan Fang pergi mencari bunga itu. Mereka pun berangkat dan mereka menaiki sebuah rakit. Dan saat di atas rakit itu, Ginsu sempat buang air kecil dan di sini Joninya digigit oleh seekor ikan. Ia pun terjatuh ke dalam air dan untung saja ia masih bisa ditolong.
Ternyata air kencing Ginsu itu memancing penghuni dalam air itu, yaitu seekor ular. Lalu salah satu dari mereka yang bernama Jamet mencoba menusuk ular itu dari atas rakit. Namun bukannya ular yang ia kena, malah rakitnya yang ia tusuk. Alhasil rakit mereka itu pun terhambur. Kemudian mereka berkumpul di satu rakit yang tersisa. Namun di sini Ginsu kembali membuat masalah, di mana ia mencoba melempar bom ke arah ular itu. Namun bom itu malah jatuh di tengah-tengah mereka. Alhasil seluruh rakit mereka pun hancur. Tentunya mereka memutuskan berjalan kaki, dan tantangan yang akan mereka lalui akan lebih banyak. Saat dalam perjalanan mereka menemukan satu mayat yang tampak sudah dimangsa oleh makhluk buas. Dan di sini kembali Ginsu digigit oleh ular, untunglah anak buahnya langsung menembak ular itu. Oke, jadi Ginsu ini adalah komandan polisi, tapi tingkahnya agak konyol-konyol. Mereka melanjutkan perjalanan dan tantangan baru muncul lagi, di mana mereka memasuki kawasan laba-laba beracun. Di sini tentunya beberapa teman mereka harus tewas oleh laba-laba beracun itu. Tapi untunglah Fang dan beberapa temannya masih bisa berhasil selamat. Singkatnya, tiba mereka di sebuah kuil di atas bukit dan mereka memutuskan untuk bermalam di kuil ini. Oke, jadi ternyata Lin sempat disengat oleh laba-laba beracun tadi. Alhasil, Fang pun menyuruhnya untuk berendam di air hangat untuk menghilangkan racun laba-laba itu. Dan di sini Fang menemani Lin. Sementara saat semua orang sudah istirahat, mereka seperti diawasi oleh seseorang. Mereka lalu mengejar orang itu dan di sini mereka sempat terjebak oleh perangkap orang itu. Tapi mereka semua masih bisa lolos. Hingga mereka terus mengejar orang itu dan sampailah mereka di sebuah ruangan rahasia yang dimana di sini banyak sekali lilin yang menyala. Ternyata ini adalah persembunyian dari seorang kurcaci. Jadi kurcaci ini merasa terganggu atas kehadiran Fang dan yang lain. Namun Fang menjelaskan bahwa mereka tidak akan merusak tempat ini dan mereka hanya singgah satu malam saja. Singkatnya, jadi kurcaci ini yang akan mengantar Fang dan yang lain menuju ke lembah Raja Ular untuk mencari bunga penawar racun, karena ternyata kurcaci itu mengetahui jalan menuju ke sana. Keesokan harinya mereka semua berangkat dipandu oleh si kurcaci ini. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah gua dan tantangan pertama mereka harus melewati sebuah jembatan tua yang ada di dalam gua itu. Dimulai dengan kurcaci itu yang melewatinya dan ia berhasil dan diikuti oleh Fang dan yang lain. Tentunya di sini beberapa teman-teman mereka harus gugur akibat jatuh ke dalam jurang itu akibat dari jembatannya yang sudah rapuh. Di sini salah satu teman mereka yang bernama Jamal harus kehilangan kotak uangnya gara-gara ia sempat terpeleset saat melewati jembatan itu, dan di sini Jamal merasa sangat sedih. Saat giliran Ginsu yang melewati jembatan itu, sekelompok kelelawar vampir menyerang. Alhasil dua anak buahnya mencoba menahan jembatan itu agar Ginsu bisa cepat-cepat melewati jembatan tua itu, dan tentunya kedua anak buah Ginsu itu pun harus tewas. Mereka melanjutkan pencarian dan di sini mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dikepalai oleh kurcaci, kemudian kelompok kedua dikepalai oleh Jamet. Singkatnya, yang berhasil menemukan bunga itu adalah kelompok yang dikepalai oleh kurcaci. Lalu tanpa pikir panjang, Fang langsung memanjat tebing untuk mengambil bunga itu. Sementara tim dari Jamet diserang oleh ular raksasa berkepala dua tadi. Jadi ternyata ular itu yang menjaga bunga penawar racun itu. Alhasil di sini kembali mereka dikejar oleh ular dan beberapa dari mereka kembali menjadi korban dari ular raksasa itu. Salah satunya adalah wanita yang disukai oleh Jamet. Alhasil di sini Jamet pun merasa sangat terpukul. Sementara itu Fang berhasil memanjat dan ia hanya mengambil beberapa bunga. Tapi ternyata kurcaci itu memaksa Fang untuk mengambil semua bunga itu. Fang pun menolak karena ia berpikir bahwa jika ia mengambil semuanya, maka penjaga dari bunga itu yaitu ular berkepala dua akan sangat marah dan ia pasti akan mengejar mereka sampai ke desa. Namun kurcaci ini mengancam Fang di mana ia akan menembak Lin jika Fang tidak mengambil semua bunga itu. Ya, karena tidak ada pilihan, alhasil Fang pun mengambil semua bunga itu. Jadi tujuan dari kurcaci melakukan itu adalah ia mengetahui bahwa jika bunga itu dijual, harganya sangat mahal. Setelah itu kurcaci itu berhasil merebut semua bunga itu dari Fang. Kemudian Jamal yang mengetahui itu mencoba meminta beberapa pada kurcaci. Tapi karena si kurcaci ini sangatlah serakah, ia pun tidak mau memberikannya.
Akhirnya Jamal pun berusaha merebut tas yang berisi bunga itu dari tangan kurcaci. Tapi Jamal malah ditembak oleh kurcaci itu. Tak lama kemudian muncullah ular berkepala dua itu dan memangsa si kurcaci. Lalu tas yang berisi bunga itu terlempar ke pinggir jurang. Jamal yang sudah sekarat masih sempat-sempatnya ingin mengambil tas itu. Alhasil di sini ia pun harus terjatuh ke dalam jurang yang penuh dengan ular. Singkatnya, Fang berhasil mengambil tas itu kembali, lalu kemudian mereka bergegas lari dari dalam goa. Namun ular raksasa terus mengejar mereka. Alhasil di sini Ginsu mengorbankan nyawanya dengan meledakkan dirinya bersama bom ke arah ular itu. Tapi ular itu ternyata tidak mati. Alhasil Fang dan Lin kembali dikejar. Lalu di sini Fang menjebak ular itu, di mana ia membuat ular itu menggigit ekornya sendiri. Setelah itu, Fang langsung memotong kepala ular itu sampai mati. Oke, jadi yang selamat hanya tinggal mereka bertiga, yaitu Fang, Lin, dan Jamet. Singkat cerita, Fang berhasil menyelamatkan semua penduduk desa, dan di sini semua penduduk desa menyadari bahwa yang membuat ular-ular itu tiba-tiba menyerang pemukiman mereka karena habitat mereka mulai terganggu dengan penebangan pohon sembarangan di hutan. Alhasil kini semua penduduk desa kembali menanam pohon, dan setelah itu filmnya pun selesai.